mungkin dari buku-bukumu juga mempertanyakan eksistensi dan sebagainya, dan terutama dalam perjalananmu gitu. Nah, bagaimana ketika di hari ini kamu memaknai sebuah kesadaran? Untuk aku, salah satu yang selalu aku latih sih meditasi ya, Mas. Di mana, kalau bicara mengenai ya, energi ya, aku bisa bilang di sini, energi itu pasti, bentuknya kan beda-beda gitu dan, buat aku, meditasi adalah cara aku untuk selalu mengingatkan kalau aku tuh nggak sendirian, dan aku sebagai aku tuh bukan si badan ini, tapi lebih ke energi dan awareness ini gitu kan. Dan itu yang selalu aku lakuin sih. Jadi setiap kali udah ada rasa, kok sepertinya ego sudah semakin besar gitu, atau kok rasanya cuma aku aja yang penting gitu. Pasti, yang harus dikunjungi adalah rasa, enggak gitu, kayak kita tuh lebih dari si badan ini, dan badan ini cuma vessel aja. Aku sih mikirnya itu kali, dan, akhirnya terlatih selalu dengan meditasi dan, kalau kalau bicara mengenai metodenya, salah satu yang aku suka banget baca tuh kan, mmm, sebenarnya banyak sih metode yang aku suka baca, cuma salah satu yang aku suka banget tuh dari, David Lynch, Transcendental Meditation, dan, Joe Dispenza juga gitu, di mana emang kalau kita udah sadar banget sama energi kita, mmm, ada momen yang kita memang tidak diberatkan sama sekali sama sama fisik gitu kan, dan ya entah kenapa sih aku merasa salah satu cara terbaik untuk aku mengingatkan diri aku ya lewat lewat meditasi. Ya, aku pun juga sepakat ya dengan untuk bagaimana sekarang di hari ini ya, terutama sekarang juga dengan berbagai eh, hal-hal yang mulanya yang kita nggak tahu, dan sekarang di tahun ini banyak hal-hal pengungkapan-pengungkapan gitu ya. Terus apalagi sekarang secara geopolitik, bahkan pemimpin politik kita itu membuat kita itu semakin gelisah gitu loh. Kita mengkonsumsi itu, dan sekarang untuk ini sendiri gimana mungkin melihat jurnalisme saat ini gitu ya. Aku sih ngerasa sebenarnya kalau untuk ngomongin jurnalisme ya, memang sekarang tuh udah dengan digitalisasi itu, emang rusuh banget kan, dan somehow tuh apalagi dengan apa namanya, citizen journalism ini kan udah mengubah konstelasi banget lah gitu. Tapi satu hal yang aku juga bikin bikin aku kayak yakin kayaknya aku nggak akan menjadi, maksudnya nggak akan terjun sebagai jurnalis yang memang aktif 24/7 gitu lagi deh, karena buat aku sekarang kita tuh ada di tahap sangat-sangat capek, terpapar oleh begitu banyak informasi gitu, dan aku ngerasa sih lebih sering aku pivot ya akhirnya gitu. Jadi kayak, overload gitu, dan buat aku malah justru sekarang discerning informasi yang bisa masuk ke kepala aku dan yang enggak, justru lebih penting gitu. Dan aku malah justru ngerasa sekarang kalau aku mau konsumsi sesuatu, mmm, aku lebih nyari emang source yang emang aku pengen konsum. Jadi biasanya artikel panjang atau koran gitu. Sekarang aku sudah langganan koran lagi secara fisik, karena aku tidak mau terus-menerus ada di dunia digital, yang ya nggak apa-apa gitu untuk eksistensi, cuma, untuk konsumsi terus-menerus dari situ kayaknya, terlalu apa ya, too much gitu. Nanti aku nggak tahu yang mana yang penting, yang mana yang enggak, karena sama aja noise-nya. Berarti kamu juga penikmat koleksi mungkin rilisan fisik, misalnya Piringan Hitam gitu ya. Oke, apa yang lagi barusan kamu dapat? Nes. Kalau vinyls, jujur aku udah lama nggak belanja. Biasanya tuh aku menyisihkan beberapa beberapa
apa ya, uang beberapa uang, Mhm. menyisihkan uang aku buat belanja-belanja. Cuman, aku kan lagi bikin ini ya Mas, karena aku lagi bikin apa namanya, satu project baru dan Iya, aku tuh heeh. kayak lagi ke situ banget arahnya. Mhm mhm. Jadi tuh aku lagi jarang belanja, cuma lagi ngumpulin, kaset-kaset aku dari rumah lama sih sebenarnya. Oh, oke. Itu kasetnya apa yang terlintas yang dulu sering kamu dengar? Kalau aku dulu Dewa 19 dari era album terbaik-terbaik dan first albumnya itulah. Oke. Mmm, kayaknya kalau kaset aku lebih banyak yang, kemarin sih yang aku lihat ya lebih ke, beberapa koleksi-koleksi aku yang, dari zaman aku SMA masih Bjork, Radiohead, Mhm. Oke kawan-kawan. oke. Heeh 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 heeh. Tapi kayak, kalau Indonesia saat itu mungkin ada kalau nggak salah ada Cure Saturday deh kemarin. Oh, Pure Saturday, oke. Yang Save Tattoo itu ya, yang album Iya, pertama ya. yang biru ya, aku lupa namanya, pokoknya yang depan. Kalau yang biru apa yang Elora, terus kemudian itu juga salah satu Oh, album yang aku juga suka sih. ya. Elora itu saat aku SMA, bener deh kalau nggak salah yang itu deh. Iya, iya, heeh. Aku sedikit lupa. Ya, Pure Saturday, bener. Aku pun juga mendengarkan itu gara-gara dulu karena di MTV ya. Terus dengerin terus Iya. ada sempet nonton Emang Mas eh, Yana udah di sana dari tahun berapa sih, Mas? di Amerika. Heeh. Ini genap 10 tahun di bulan Oh, Maret nanti. asik. Jadi masih merasakan musik-musik Indonesia zaman dulu gitu loh. Jadi ya Zaman cukup ini. Ya terutama 90-an ya. Era iya. Pure Saturday itulah. Iya. Tapi Indonesia zaman sekarang lagi keren-keren banget sih, Mas Garna. Iya, 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 heeh. Apa yang kalau kamu yang lagi dengerin band yang keren menurutmu Yang sekarang ini? aku suka banget tuh, Ali. Jadi ya, Ali itu juga Itu suka. keren banget, Mhm, karena mhm. aku selalu suka The Sigit kan. Terus Oke. pas dengerin Ali itu kayak, wow gitu, keren banget, Bener, bener. keren keren. Heeh. Dan iya sempat tur ke Amerika gitu, terus sempat melihat di KXP juga mampir. Jadi itu yang Iya. kayak apa ya? Aku pun juga memberitahu juga ke keluarganya, istriku juga kan yang kebetulan juga pada cari apa sih band mute di Indonesia yang bagus. Tapi saat ini memang semacam neo psychedelic gitu ya, dengan instrumental music itu menjadi banyak lagi didengerin sekarang ini. Aku juga sepakat sih. Dan yang Emang terakhir, era era musik favorit, tahun berapa Mas Gana? eh mungkin ya 90-an kali ya, 90-an ya. Aku terlahir di mendengarkan eranya MTV gitu. Jadi kayaknya itu ya. Jadi mulai dari ya alternatif rock gitu. Aku kan makanya punya band sebelum AK47, setelah AK47 aku punya band itu namanya Oke Karaoke. Yang itu musiknya lebih ke era-era eh jangli pop, terus kemudian indie gitu. Jadi kemarin kan lagi seru-serunya setelah Barack Obama keceplosan di dalam podcast saat ditanyain apakah Anda percaya dengan alien gitu, terus kemudian keceplosan yang seharusnya Dia disebutin. percaya? Iya, terus kemudian disambungkan dengan Donald Trump yang akhirnya memantik dia dan Departemen Perang Amerika untuk mendisclosure ini gitu loh. Jadi ini di obrolan teman-teman di penghayat Iya. UFO saat ini. Oh, nice. Oke. Kalau presiden kita kira-kira percaya nggak tuh, Mas? Aduh, kayak belum nyampe ya. Menurutmu tentang Sorry. tentang alien dan UFO gitu yang mungkin Oh ya. akhir-akhir ini mulai ini gimana sih menurutmu terhadap ini? I'm always a believer, Mhm, in higher power dan in apa ya, eksistensi dari banyak hal lain selain manusia lah. aha, Eee, aha.
Dan menurut aku kayaknya dari dulu, dari aku kecil ya, kayaknya nggak mungkin deh manusia tuh cuman kita doang gitu loh. Dari dulu aku percaya itu. Kemudian ya makin tua makin banyak ya hal yang kayaknya buat aku selalu sangat merasa tidak sendirian, itu satu. Dan kalau ngomongin soal apa kita di dalam si galaksi Bima Sakti ini pasti kan ada hal lain ya. Atau aku tuh dulu pembaca Carl Sagan, Cosmos, Kosmos ya, ya. dan ya itu membuka begitu banyak apa ya pikiran lagi, pemikiran-pemikiran baru lah. Ya, aku juga salah satu dapat buku Kosmos itu dari Carl Sagan itu dari kakeknya istriku gitu. Jadi kakeknya itu sebenarnya itu seorang dari militer yang agak konservatif gitu loh. Tetapi itu apa dia tuh salah satunya penyuka teori-teorinya Carl Sagan gitu loh. Dan itu menarik yang akhirnya bisa aku baca secara langsung gitu. Kalau kamu sekarang yang terakhir ini, Nes, sebelum kita mengakhiri, kamu lagi ngerjain apa sekarang ini? Aku lagi ngerjain wellness platform. Jadi aku lagi bikin sebuah platform untuk membantu orang. Karena selama ini aku merasa banyak sekali yang bercerita sama aku. Dan cerita-ceritanya tuh belum bisa menjadi manifestasi apapun gitu. Dan aku merasa somehow cerita itu kan energi ya. Dan cerita tuh aku yakin banget akan menemukan mediumnya yang cocok. Jadi aku mengumpulkan cerita-cerita ini nantinya dalam sebuah wadah. Dan aku akan bikin offline club yang memang khusus untuk storytellers. Dan healing journey tiap orang. Untuk orang-orang mengartikan hidup mereka masing-masing. Benang merahnya tetap mencari diri yang seutuhnya. Jadi itu yang lagi aku coba kerjakan beserta konten-kontennya, karena konten-kontennya kan juga banyak nih turunannya, Mas Gana. Jadi cukup menyita waktu, tapi entah kenapa kalau dilakukan dengan hati rasanya bahagia gitu. Sampai detik ini kayak meskipun capek, tapi ternyata pas lihat hasilnya sudah mulai menjadi bentuk yang inginkan kan. Jadi kayak mulai wow gitu. Ini sesuatu hal yang baru lagi yang aku harap bisa menjangkau lebih banyak orang. Ini sudah ada namanya atau mungkin dalam proses? Sudah. Namanya akan di under on lights Taisyana Selatan. Baik, itu nantinya teman-teman mungkin nanti akan bisa kalau penasaran dan ingin tahu tentang platform tersebut, nanti juga bisa kontak di Ines ya. Mungkin nanti juga akan ada publikasinya juga ya. Iya, Mama Ina juga kalau mau jadi kontributor, aku sangat membuka pintu loh. Wah, aku dengan ini, aku itu lagi ngerjain music ambient. Jadi mengkompos produce musik-musik ambient yang sekarang ini juga lagi aku ngerjain untuk album. Dan nantinya aku kepikiran untuk berkolaborasi atau entah itu apa gitu, karena bisa nanti dipakai untuk ambient music for meditation, ambient music for sleeping, atau untuk detail. Oke, nanti aku kirim sampel-sampelnya ya nanti sekiranya bisa ininya. Oke. Ya, semoga ini ya lancar dalam segala ini ya persiapannya dan semuanya untuk platformnya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak di Roro Podcast ini. Nanti bisa menikmati setelahnya. Oke, thank you Ines. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu ya.